Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Social Media Marketing Strategy in TikTok dan Instagram Reels. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang analisis konten TikTok dan Instagram Reels nih teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Apa itu konten? Jadi sebelum kita menganalisis suatu konten, kita harus tahu dulu apa sih konten itu gitu kan. Konten itu menurut Ronchi 2009 adalah materi yang dikemas dalam beragam format baik teks atau tulisan, gambar, video, audio ataupun kombinasinya teman-teman. Nah, jenis-jenis konten di media sosial itu antara lain yang pertama ada foto dan gambar ya teman-teman ya. Dia bentuknya 2 dimensi. Terus video pendek. Video pendek ini sudah berbentuk video tapi dengan durasi yang pendek teman-teman. Dan video panjang. Video panjang ini biasanya durasinya panjang teman-teman ya. Biasanya diupload di YouTube, di IGTV dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jenis konten pemasaran nih yang ada di media sosial. Yang pertama ada yang namanya review produk, ada yang namanya testimoni dan ulasan, ada yang namanya konten tutorial, konten inspiratif, konten humor, konten behind the scene atau belakang layar, ada pengenalan tim, promosi dan penawaran khusus, dan kuis dan tantangan teman-teman. Nah, jenis konten pemasaran produk yang pertama nih itu tentang review produk. Nah, review produk itu adalah menampilkan produk atau jasa dalam konteks yang menarik, menyoroti fitur-fitur utama dari nilai ada daya tambah dan produk tersebut teman-teman ya. Nah, terus ada yang namanya konten tutorial. Konten tutorial itu dia membagikan tips and trick ya teman-teman ya. Terus konten inspiratif itu dia memberikan pesan-pesan positif untuk para viewersnya teman-teman. Terus kalau konten humor dia menggunakan alat suatu humor sebagai alat pemasaran ya teman-teman gitu ya. Jadi dia menampilkan hal-hal yang berbau lucu-lucuan gitu untuk bisa mempromosikan produk-produk dia gitu seperti itu ya. Terus juga ada konten behind the scene. Behind the scene itu dia memperlihatkan proses produksi suatu produk yang ingin dipasarkan gitu teman-teman ya. Terus ada pengenalan tim. Dia juga mengenalkan nih, biasanya mengenalkan timnya di divisi ini ada siapa, di divisi itu ada siapa, tugasnya gimana. Nah, itu semuanya didefinisikan atau dideskripsikan pada konten pengenalan tim ini. Itu juga bisa menjadi suatu alternatif teman-teman untuk membuat konten pemasaran ya bagi teman-teman di sosial media seperti itu. Terus ada promosi dan penawaran khusus. Nah, promosi penawaran khusus ini adalah biasanya dia mengumumkan diskon-diskon ataupun ada suatu promo-promo lah yang dibagikan kepada para viewersnya untuk menginformasikan ya gitu. Dia memberikan konten seperti itu teman-teman. Terus ada konten tantangan dan quiz. Konten tantangan dan quiz itu biasanya berkaitan dengan misalnya kita memberikan games giveaway kepada para viewers kita agar mereka juga jadi terlibat lebih banyak dengan produk-produk kita seperti itu dan harapannya bisa membeli barang kita juga seperti itu ya. Nah, terus kita akan beralih ke analisis konten. Setelah kita udah tahu konten-konten itu jenis-jenisnya gimana, kita baru mendefinisikan apa itu analisis konten. Analisis konten adalah proses memeriksa dan mengevaluasi berbagai aspek konten yang diunggah ke platform media sosial teman-teman. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja dan dampak konten tertentu serta mengidentifikasi tren, pola, atau wawasan yang membantu dalam mengambil keputusan lebih baik dalam strategi pemasaran. Nah, ini teman-teman manfaat utama yang dapat diambil dari analisis akun dan konten itu adalah pertama, dengan menggunakan analisis akun dan konten, manfaat utama yang dapat diambil adalah untuk perumusan ide konten teman-teman. Jadi hal utama yang harus dicari dalam hal perumusan kita menganalisis konten itu, kita harus mencari ide konten teman-teman. Yang harus kita perhatikan banget itu ide konten, karena dari ide konten itu baru kita bisa menentukan bentuk kontennya seperti apa teman-teman ya. Terus kira-kira mau diupload di mana dan skenario kontennya dan teknisnya gimana itu harus dimulai dari ide konten dulu. Misalnya kita pengen bikin ide konten tentang pengenalan produk karena kita menganalisis dari akun-akun yang udah lebih baik dari kita ya, tapi berada di industri yang sama misalnya gitu. Terus kita lihat nih teman-teman ya, oh ternyata si perusahaan A ini dia menggunakan konten pengenalan produknya dengan bentuknya seperti konten review produk, terus ada tutorial produk, terus ada konten inspiratif dan konten humor. Nah, dia menggunakan jenis-jenis konten pemasaran ini untuk mengidentifikasi satu ide konten teman-teman ya. Nah, ini gunanya. Jadi kita harus tahu dulu ide kontennya gimana, itu dari mana? Dari kita mengamati akun-akun inspirator teman-teman ya. Nah, akun inspirator itu apa aja? Nah, ini bisa jadi akun pesaing, bisa jadi akun dengan konten produk yang sama, bisa jadi akun yang berada di industri yang sama tetapi dengan produk yang berbeda. Terus juga bisa jadi akun dengan konten produk yang sama dan skala yang lebih pasar yang lebih luas teman-teman.
gitu ya teman-teman. Nah, komponen penting yang dalam kita menganalisis konten itu yang pertama adalah kita harus melihat tentang kinerja kontennya. Terus kita melihat juga engagement ya dari tiap-tiap kontennya. Terus jenis kontennya seperti apa gitu teman-teman ya. Terus juga hashtag yang dipakai apa, waktu postingnya kapan, demografi pengikutnya gimana, terus konversinya gimana. Jika tujuan Anda mengarahkan pengguna ke situs web, maka dia tuh misalnya call to actionnya tuh gimana sih untuk membuat para viewersnya itu membeli produknya itu gimana gitu teman-teman ya. Nah terus langkah-langkah nih dalam menganalisis akun inspirator tuh dan dalam konten itu gimana sih. Pertama kita pilih dulu tujuan analisis gitu kan. Terus kedua kita kumpulkan data. Terus yang ketiga kita identifikasi konten dan postingan terbaik. Terus tinjau engagementnya. Terus kita evaluasi jenis kontennya tuh gimana sih. Kira-kira bagus nggak kira-kira gitu ya. Kita lihat dulu, kita evaluasi gitu. Terus kita periksa waktu postingnya. Terus kita melihat hashtagnya yang dipakai apa. Demografi pengikutnya gimana. Terus kita juga tinjau sentimennya. Kira-kira konten seperti ini disukain nggak sih sama para viewersnya. Itu bisa dilihat dari komen-komen yang ada di si postingan tersebut atau si konten tersebut gitu teman-teman ya. Nah tujuannya adalah untuk mengukur kinerja teman-teman ya, untuk mengidentifikasi postingan terbaik dan memahami respon audiens, tujuan dari analisis konten gitu kan. Terus juga kita bisa tahu nih waktu posting yang baik kapan, terus penggunaan hashtag yang baik itu gimana. Nah untuk menganalisis akun itu kita ada dua jenis nih. Yang pertama kita secara langsung mengamati lewat akunnya, langsung kita buka aplikasinya TikTok atau Instagram Reels, langsung kita buka si akun yang ingin kita amati, terus kita langsung ngeliat nih kontennya gimana sih, engagementnya berapa sih dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari situ. Tapi juga kita bisa menggunakan tools dari sosial media analitik seperti ada Keyhole, Fanbase Karma dan Support Sosial. Nanti itu kan kita bahas juga pada pertemuan di kelas nanti teman-teman. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.